Anda sadar, Anda ngerti bahwa majelis kita saat ini didatangi oleh yang sangat kita cintai, Al-Ustaz Abdul Somad. Dan Anda pun datang. Itu alamah dan tanda Anda adalah termasuk pecinta ulama, insya Allah. Dan inilah yang harus dikembangkan dan ditumbuh suburkan di hati kita. Yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, para pendukung-pendukung dakwah, dan semua yang hadir. Semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang bermadhab, langsung saja. Bermadhab itu tidak lain adalah bagaimana kita membiasakan beradab dan berakhlak kepada para ulama. Bermadhab itu juga dalam irama kita sambung kepada Allah dan Rasulnya. Kalau bicara bermadhab, di sana ada pembicaraan masalah mengikuti ulama, atau yang disebut dalam taklid dalam istilah. Taklid di dalam istilah adalah mengikuti omongan para ulama, biarpun kita tidak mengerti hujjahnya. Ada hujjah, tapi kita tidak mengerti karena kita tidak punya waktu untuk mengerti. Karena kita sibuk jualan di pasar. Masa harus ribut dengan urusan dagang? Tapi kita percaya dengan seorang ulama, omongan ulama, yang ulama menukil dari ulama-ulama yang mengerti tentang Al-Quran dan hadis Nabi, mengerti bagaimana mengeluarkan hukum, lalu kita mendengar dan mengikuti mereka. Itulah taklid. Dan taklid adalah sangat syar'i. Bermadhab itu syar'i. Dan itu ada bukan pada zaman sekarang, akan tapi mulai daripada para zaman sahabat Nabi, taklid sudah ada. Akan tapi akhir-akhir ini mulai dihembuskan seolah-olah yang menyeru kepada taklid ini adalah hal baru. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar tokoh-tokoh yang berkata bahwasanya orang akhir zaman sudah mulai sekarang rame-rame membicarakan tentang mewajibkan taklid dan sebagainya. Taklid sudah dibahas sebelum dia lahir. Sudah dari masa ke masa, dari para zaman sahabat Nabi sudah ada namanya taklid. Taklid itu adalah begini, orang yang biasanya kerja nurunin korma, punya masalah, datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas, aku punya masalah begini, jawabannya bagaimana? Dijawab, langsung diikuti. Itulah taklid. Kadang Sayyidina Abdullah bin Abbas menjelaskan dengan dalilnya begini, kadang karena orang awam sudah lakukan begini dan selesai. Dan taklidnya orang seperti bukan taklid buta, taklid yang benar. Karena apa? Dia bertanya kepada orang yang mengerti. Taklid buta tahu? Anda punya masalah batal wudu atau masalah sholat. Akhirnya Anda pusing. Saya akan tanya. Anda tahu ada anak di pinggir jalan yang dia biasa kerja main kartu dan dia tidak pernah nyantri, lalu Anda assalamualaikum, tolong berikan saya fatwa, saya punya masalah, apakah ini salah atau benar? Nah, itu taklid buta. Tapi kalau Anda mengikuti ulama yang belajar, ulama yang mengambil ilmu dari guru dan guru, itu sebetulnya itulah tugas kita sebagai orang awam. Jadi manusia itu dibagi dua nanti kalau kita bicara. Kebetulan kita dalam hal ini oleh Allah kita diberi pilihan untuk menulis tentang masalah taklid dan taufik. Waktu sekolah dulu sekolah. Waktu sekolah kita nulis masalah taklid dan taufik dan kita lacak, ternyata namanya taklid mengikuti ulama itu dari masa ke masa, mulai dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa kok selama ini seolah-olah ulama yang kita ikuti kok hanya 4 orang, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan ulama-ulama mengikuti mereka? Bukan karena di sana tidak ada orang alim, banyak mujtahid besar, banyak yang sekelas Imam Syafi'i, bahkan lebih gede daripada Imam Malik juga banyak. Akan tetapi ilmu yang selama ini disampaikan oleh ulama-ulama banyak yang tidak diabadikan oleh muridnya, tidak dibukukan oleh muridnya, tidak dijaga oleh muridnya. Dan yang terjaga dari masa ke masa adalah mereka ulama 4 ini.
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka punya murid-murid yang rajin menjaga ilmu gurunya. Bahkan bukan sekedar menjaga, mengembangkan ilmu tersebut, sehingga dari masa ke masa disebut dengan ngikuti Imam Ahmad bin Hanbal, dengan bahasa lain ngikuti madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi. Dan mereka dengan sunnah Nabi. Maka fitnah itu kalau mengatakan mereka tidak mengikuti sunnah dan kitab, itu fitnah. Seolah-olah meremehkan para a'immah. Imam Malik tidak mengikuti sunnah Nabi, sehingga dia perlu membuat fikih kitab dan fikih sunnah. Inilah yang paling benar. Imam Malik dipinggirin, Imam Ahmad dengan bahasa yang luar biasa hebat, benar tapi menggelikan. Mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Mereka bisa membaca Al-Quran, saya bisa membaca Al-Quran. Mereka ngerti bahasa Arab, saya ngerti bahasa Arab. Betul, akan tapi kalau dibandingkan secara sesungguhnya sangat jauh antara dirimu dengan diri beliau. Jadi kadang-kadang orang pengen mengangkat dirinya lalu sampai derajat menyombongkan, sehingga pengen disamakan kayak Imam Malik. Maksudnya gitu, pengen disamakan Imam Syafi'i. Siapa dirimu? Para ulama-ulama yang besar yang bukunya dibaca oleh siapapun, disenangi oleh kawan dan lawan, mau tidak mau harus membaca. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis. Mereka adalah pendekar di dalam ilmu hadis. Kalau ada orang punya ilmu hadis di akhir zaman, kalau tidak pernah lewat namanya Ibnu Hajar, adalah bohong dia. Bagaimana sehebat beliau masih mengatakan aku mengikuti Syafi'i, madhab Syafi'i. Termasuk Imam Nawawi yang semua orang tahu, yang kitabnya tersebar di mana-mana, Riyadhus Shalihinnya dibaca, Azkarnya dibaca, dan kitab-kitab yang lainnya dibaca dari Imam An-Nawawi. Tapi pun mereka juga masih mengatakan kalau mereka ikut madhabnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah setelah itu ada orang seperti namanya Yahya lalu berkata saya sudah kayak Imam Malik? Begitu. Innalillah. Enggak malu. Saya tidak bicara orang lain, saya akan contohkan diri saya sendiri. Kalau tiba-tiba saya ngomong saya juga laki-laki kayak Imam Syafi'i, ibu beli yang ketawa. Saya laki-laki, dia laki-laki. Benar laki-laki. Saya belajar, dia juga belajar. Saya baca Al-Quran, saya baca Al-Quran. Saya ngerti maknanya, dia juga ngerti maknanya. Geli ya? Geli. Orang sombong. Kalau dibandingkan coba saja tentang kewaraan, beliau sangat warok. Kealiman sangat alim. Jauh dari maksiat, sangat jauh. Apalagi? Kalau dibanding nggak nyambung. Lah kita itu namanya bertaklid dan bermadhab yang mengikuti mereka. Kadang-kadang ada fitnah, biarpun salah masih diikuti, itulah taklid buta. Tunjukkan yang salah, yang selama ini saya ikuti. Imam Nawawi juga ngerti kalau ada yang salah dari gurunya tidak diikuti. Karena bermadhab itu juga ada manhaj yang diikuti, dan orang awam tidak ngerti manhaj, metodologi dalam istinbat. Sehingga ada orang mencoba merubah, membeda-bedakan antara boleh ittiba tapi taklid nggak boleh. Ittiba. Kalau ittiba boleh, ittiba ulama boleh, taklid ulama boleh. Kalau saya jelaskan itu adalah seperti orang, saya tidak akan makan nasi tapi besok makan ketupat sama lontong, gitu loh. Kenapa? Sekarang tanyakan pada orang, bedakan antara ittiba dengan taklid. Secara bahasa apa? Taklid dengan ittiba maknanya sama pada dasar bahasa. Baik, kita tidak urusan bahasa. Secara istilah, kalau taklid, istilah para ulama sudah jelas. Di antaranya paling enak yang dihadirkan Imam Subuki, al-akhdhu biqaulil ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi atau hujjatihi. Mengambil perkataan orang lain min ghairi ma'rifati, tanpa tahu dalilnya. Dalilnya ada, tapi saya tidak tahu. Sebab kalau saya tahu, nggak sempat sholat nanti, kelamaan nanti. Yang penting saya percaya dia orang alim, dia ngomong begini, saya dengar, langsung saya amalkan. Maka itulah taklid. Sekarang ittiba definisinya mana coba? Cari pakar usul dari masa ke masa. Mana ittiba ada? Tidak pernah dibahas ittiba. Tidak pernah disebutkan makna ittiba itu apa secara istilah. Kalau seandainya kami, hamba Allah ini, lalu menemukan sebuah
permasalahan, lalu saya menemukan dalilnya dari para ulama. Misalnya saya ngintip perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang hukum sebuah masalah, lalu saya tahu dalilnya. Apakah setelah itu saya lepas dari taklid? Dari mana saya lepas dari taklid? Saya ngerti ini dalilnya, tapi cara mengambil dalilul qaul saya tidak ngerti. Istikhraj, cara mengambil hukum saya tidak mengerti masalah ini. Saya tahu ibu bingung. Karena memang sesuatu yang tidak membingungkan itu kalau dibahas malah jadi bingung. Selama ini ibu sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillah, Allahu Akbar, ibu tidak usah dalilnya. Mana dalilnya? Ruwet ibu ya. Yang penting kata para ulama ada, beres saya ikut. Kabira walhamdulillah, wah itu dhaif hadisnya. Yang benar adalah ba'id bainana wa baina rasulika wa baina Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'atha. Itu semua dari Nabi, jangan main salah-salahin deh. Enggak dibaca pun sah. Baca dua-duanya oke. Yang enggak benar ya enggak sholat itu. Nah ini kadang ada orang bikin delay, bikin kesel saja. Enggak enak kalau lempeng-lempeng saja deh. Kalau jalan lurus enggak enak, makanya kalau dibahas sama pusing. Makanya saya enggak mikir satu sama yang bahasnya. Saya juga enggak senang pusing-pusing begitu. Nah, ya. Yang penting Anda ikut para ulama, beres. Yang enggak benar ikut ulama yang enggak pernah ngaji, enggak pernah belajar, fatwanya salah. Itulah ru'asa juhala, pemimpin-pemimpin agama yang akan muncul enggak pernah ada cerita belajar, fatwanya dikasih sorban gede-gede, fatwa salah. Nggak ada kalau ngikut dia, itulah taklid buta. Makanya cara menuntut ilmu, syarat menuntut ilmu kan harus tahu siapa gurumu. Baca lagi kitab ilmu ta'lim. Syekh Zarnuji mengajarkan, kalau belajar siapa? Guru butuh siapa? Belajarnya di mana? Pendidikannya kayak apa? Bukan sekedar misalnya hanya sekedar mengaku ustadz saja lalu Anda datangi, belum tentu. Itu namanya taklid buta. Akan tapi banyak kita temui orang yang tidak berilmu, lalu dia berusaha istiqomah membuat majelis dan jamaahnya banyak, tapi ditawaduk kok. Dia tawaduk, tidak berfatwa sendiri kok. Kalau tidak ngerti tanya. Kami yakin Ustaz Abdul Somad sering ditemui orang seperti itu. Kami pun juga sering ditemui orang yang subhanallah jamaahnya banyak, orangnya tawaduk, dan dia tidak punya sejarah belajar, cuma dipilih oleh Allah, dikerumun di orang banyak. Tapi setiap saat datang, tanya hukumnya apa? Ini mah benar tawaduk. Yang repot sudah al-bahlul berfatwa, itu repot. Ini. Maka kalau bertanya pun Anda harus tahu, Anda tanya itu salah. Kalau orang yang Anda tanya salah, mohon maaf, bengkel, tukang bengkel, tidak pernah tidak pernah belajar masak. Anda tahu, tanya kepada dia. Anda tanya kepada dia, Pak, tolong buatkan saya resep rawon. Aneh atau tidak? Jangan buru-buru nyimpulkan ya. Salah ya. Saya bicara Anda datang kepada bengkel, kemudian Anda tanya tentang resep rawon. Aneh atau tidak? Aneh. Dikasih uli sama bensin. Jadi rawon bensin sama oli. Baik. Mohon maaf ada jamaah sudah menyimpulkan soalnya. Mana? Bengkel bisa bengkel ahli surga. Saya tidak ngomong masalah tentang kerjaannya. Bengkel banyak bengkel ahli surga, tukang beca ahli surga. Yang penting itu hormat dengan ulama, itu kunci. Nyintil lah, ikut para ulama yang benar. Akidah ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati. Termasuk lima identitas yang harus dimiliki. Sudah saya tidak akan bahas, nanti saya tutup biar beliau akan menyampaikan. Kecuali boleh beliau nggak ngomong hari ini, tapi beliau harus ganti beliau harus bisa ngisi bulanan di sini. Karena beliau bukan bulanan, maka beliau yang panjang nanti. Oke. Ada identitas 5. Anda kalau cari menantu, syaratnya tanya 5 hal. Nanti ada masalah yang kita bahas selanjutnya. Mau cari mertua, 5 hal. Kalau enggak, batal. Mana yang cari mertua, angkat tangan. Yang pertama, calon menantumu harus seorang muslim. Jelas? Enggak muslim, batal. Duitnya banyak, ngajak ke neraka. Yang kedua, harus ahli sunnati wal jamaati.
Nggak berani ngomong ahli sunnah, kamu ahli sunnah bukan. Ya, yang penting Islam. Hati-hati, bahaya tuh. Harus berani ngomong ahli sunnati wal jamaati. Nggak cukup ngomong ahli sunnati wal jamaati. Harus berani mengatakan aku pengikut akidah Asy'ariyah sama Maturidiyah. Yang ketiga, kalau dia nggak ngomong begitu, bakal jadi menantu. Kamu Maturidiyah, Asy'ariyah atau bukan? Asy'ariyah itu, nggak bener. Oh, batal nanti pulang sana nggak jadi menantu saya. Nggak usah repot-repot. Yang keempat adalah ikut manhaj ahli tasawuf, sufi. Bertasawuf bermacam-macam cara, dan bertarekat, gemar dengan buku-bukunya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, gemar dengan buku-bukunya Imam Al-Qushairi, Syekh Abdullah Al-Sya'rani. Yang kelima yang kita bahas hari ini, harus dia bermadhab. Kalau ternyata nggak boleh bermadhab, kita harus kembali kepada kitab dan sunnah, batal. Itu orang paling kurang ajar. Dipikir Syafi'i nggak ikut bermadhab, Nawawi nggak ikut, dipikir Syafi'i nggak ikut Nabi Muhammad, Imam Nawawi ikut Nabi Muhammad, batal. Sorry. Biarpun sudah tunangan 10 tahun, batal. Tunangan 10 tahun, tua duluan. Baik, ini adalah gambaran umum ya tentang apa yang Anda lakukan selama ini sudah benar. Jangan merasa ragu di saat ada orang mengatakan taklid haram. Taklid haram itu adalah bagi orang yang sudah menemukan sebuah hukum dengan ijtihadnya seperti Imam Syafi'i, lalu kok mengikuti yang lainnya, itu adalah sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan boleh. Jadi mujtahid pun ngikut, ada yang mengatakan boleh kok. Cuman kebanyakan orang mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan, kalau sudah orang derajat seperti Imam Syafi'i, tidak boleh mengikuti omongan orang lain, padahal dia sudah punya pendapat yang sendiri. Tapi biasanya para a'imah itu ngikuti imam lain bukan karena ngikuti, tapi kesamaan di dalam menghasilkan fatwa. Kemudian saya kasih adab lagi. Para ulama-ulama seperti Habib Abdurrahman As-Sakaf, Habib Ahmad bin Hasan Atos contoh. Beliau mengisahkan bahwasanya di dalam urusan air paling enak itu mazhab Malik. Ulama-ulama itu adabnya tinggi. Di dalam urusan air itu susah dalam mazhab Syafi'i. Makanya banyak orang mazhab Syafi'i kena was-was. Kalau banyak kena was-was berarti pindah mazhab Malik. Was-was urusan air. Itu. Kata beliau, laulal adab ma'as salaf laqalattu malikan fil miyah. Kalau bukan karena adab dan tata krama kepada orang salaf, niscaya aku akan ikut mazhab Malik di dalam urusan air. Ngerti ini sama-sama benar. Mazhab Syafi'i benar, mazhab Malik benar. Kadang harus bertahan dengan mazhab Syafi'i karena adab dengan gurunya. Sekarang akhir zaman saya enaknya nggak mau dengan para a'immah, ulama 4 mazhab. Lalu ikut siapa? Kadang unik, tidak mau mengikuti ulama 4 mazhab, katanya bid'ah atau salah, sesat, mengikuti orang akhir zaman. Orang akhir zaman, Masya Allah, kalau sudah fatwa yang berkatalah Syekh Fulan, diam. Nabi Muhammad tidak disebut tidak apa-apa. Quran tidak usah disebut apa, pokoknya fatwa Fulan itu, fatwa Ustadz ini. Fatwa Syekh kan ada Ibnu Hajar, ada Ibn banyak, ada Ibnu Hajar, ada misalnya fatwa Fulan. Kalau sudah Ibnu Hajar orang besar, mazhab Syafi'i. Kalau pernah suatu ketika kami menukil fatwa Subuki dalam bahasa, waduh kritikan banyak. Ini orang Subuki. Rasulullah di mana? Alhamdulillah. Memang Imam Subuki tidak kenal Rasulullah. Jadi kalau ada ulama mengatakan qala Syafi'i wa qala Nawawi, qala Subuki, karena ulama akhir zaman ini percaya betul bahwasanya Imam Subuki tidak akan ngomong ngelantur. Beliau tidak akan menuliskan dalam bukunya kecuali sudah direnungi dan dipikirkan buah daripada pemahaman kepada kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja insyaallah yang kita cintai, yang semoga dimuliakan Allah dan dijaga oleh Allah. Ustaz Somad akan menyampaikan, tapi hafal identitas 5 ya. Mantumu seorang muslim, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, tasawuf sufi, bermadhab. Kalau calon menantumu, aduh tasawuf ini penyakit, kamu yang penyakit, batal. Kalau kemudian tidak mau ahli sunnah, batal. Nggak mau Asy'ariyah, batal. Selesai ya? Insyaallah ini saja, nanti kita akan lanjutkan obrolan, bincang-bincang nyantai. Yang punya camilan nyamil, yang nggak punya nahan dengar tetangganya.
karena jamnya sudah jam mulai menjelang lapar nanti. Makanya insya Allah Pak tanya sebanyak-banyaknya, sampai Ustadz sampai beliau nggak bisa meninggalkan tempatnya dia. Tanya yang banyak kepada beliau, mumpung ketemu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, tidak bertemu kecuali karena Allah, tidak bertemu karena kecuali rindu, kecuali karena kita rindu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja mukadimah yang bisa kami sampaikan, dan kepada yang sangat kami cintai Akhina fillah Ustaz Abdul Somad, semoga Allah menjaga beliau. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah panjangkan umur Buya Yahya. Allah berikan beliau kesehatan. Allah jaga beliau dari segala yang dapat menyakiti zahir dan batin. Dan Allah berikan kita semua istiqamah dalam kehidupan ini. Inilah majelis yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh saya membaca pantun? Pergi ke Batam membeli serikaya, sesudah itu membeli ikan sembilang. Kalau sudah dekat duduk dengan Buya Yahya, bahan saya pun menjadi hilang. Entah apa yang mau disampaikan dia. Lebih baik lihat judul aja ke belakang. Bermazhab di tengah umat. Bermazhab di tengah umat. Saya ini termasuk orang yang gaptek, gak ngerti masalah laptop. Gak usah ngaku Ustaz, kelihatan. Saya gak ngerti laptop. Tiba-tiba pas saya mau beli laptop, banyak pilihan. Ada yang mengatakan bagus beli Sony, ada yang mengatakan bagus beli Acer, ada yang mengatakan bagus beli Axio, ada yang mengatakan bagus beli Panasonic, ada yang mengatakan bagus beli itu apel yang digigit satu-satu gigi. Nah, di antara banyak pilihan ini, saya bingung mau pilih yang mana. Saya yang jahil, yang bodoh ini bertanya kepada orang yang tahu tentang masalah laptop. Kebetulan yang tahu saudara saya namanya Ustadz Nawir dari Pekanbaru. Lalu saya tanya dia, Ustadz Nawir, ya, kamu kan tahu masalah laptop ya. Kira-kira laptop mana yang bagus? Lalu beliau pun menyarankan, bagus Ustadz beli ini. Kenapa begitu? Ini layarnya bagus, touch screen. Sebelum disentuh sudah keluar. Yang ini efisien Pak Ustadz. Kenapa efisien? Hidupkannya nggak perlu dipencet. Jadi gimana? Hidup. Dan ini kapasitas giganya luar biasa. Berapa giga? 1 tera. Banyak. Bisa nanti upload seluruh ceramah-ceramah Buya Yahya di Al-Bahjah bisa Ustadz masukkan ke dalam. Masya Allah. Ya. Maka saya pun belilah laptop yang beliau sarankan. Maka saat itu saya sedang bermazhab. Nama mazhabnya Mazhab Nawiriyah. Kalau untuk membeli laptop yang urusan dunia simple sederhana saja saya mesti bermazhab, apalagi masalah urusan ibadah. Lalu saya berkata, saya tak perlu ikut kamu Ustaz Nawir. Kamu manusia, aku pun manusia. Kau laki-laki, aku pun laki-laki. Dia jawab, kita memang sama-sama laki-laki, tapi Ustaz nggak ngerti masalah ini.
Kalau saya nanya kenapa ini yang mesti saya pilih, dijelaskannya detail, kapasitasnya, layarnya, buatan mana, ini bagus, ini besar, ini detail, maka saat itu saya sedang ittiba, karena dia tahu dalil, saya ngerti dalilnya. Tapi kalau kata dia, beli aja ini, apa alasannya? Mantap. Maka saat itu saya sedang bertaklid, tak perlu tahu dalil. Apakah kita mesti tahu dalil ini? Pokoknya kita harus tahu dalilnya dari mana? Quran, sunnah, ijma', qiyas, saluman qablana, satu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishaqom. Mesti tahu. Kita naik pesawat. Ketika naik pesawat, kita tinggal duduk saja, pesawat pun terbang membawa saya ke Batam. Apa perlu saya cari pilotnya nanya, pilot remnya mana? Gasnya mana? Koplingnya mana? Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Kata pilot ini metik bisa. Jadi dalam beberapa masalah kita memang tidak perlu tahu, karena ini masalah ribet, jelimet, sulit, susah, payah. Orang sudah susah di kantor, dia manajer, susah lagi di jalan, susah lagi, kita persulit lagi dengan dalil. Ini pengambil dalilnya ada sebenarnya. Tapi dalam beberapa masalah memang kita tahu dalil. Kenapa kamu sholat? Wa aqimus sholat. Kenapa kamu bayar zakat? Wa atuz zakat. Kenapa kamu pergi haji? Wa atimul hajjah. Kenapa kamu pergi umrah? Kawan saya pergi, saya ikut. Jadi tentang masalah ini, Ustaz ikut pendapat siapa? Saya ikut pendapat Imam Syafi'i. Kenapa kamu ikut pendapat Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu luar biasa pengetahuannya, sampai-sampai dia bergelar Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Ketika orang Yunani mulai menyebarkan pemikirannya pada masa Bani Umayyah, datanglah seorang yang membawa kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, meninggalkan Mu'tazilah, maka dialah bergelar Nasirus Sunnah. Jadi sangat keliru ketika orang berkata, kamu ikut Imam Syafi'i atau ikut sunnah Nabi. Seolah-olah Imam Syafi'i itu anti sunnah. Oleh sebab itu maka saya amat sangat bersenang hati bisa satu majelis dengan Buya Yahya. Beliau akidah Asy'ari, bermazhab Syafi'i, daripada sadatil ulama Asy-Syafi'iyah di Hadramaut, di Ahqaf, di Tarif, banyak halaqah, tapi beliau mendapatkan pendidikan formal di Universitas Ahqaf University di Yaman. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita bisa pula menuntut ilmu ke sana nanti insyaallah. Walaupun dalam beberapa hal saya berbeda dengan Buya Yahya. Dari atas sampai ke bawah. Beliau pakai sorban, saya pakai peci. Beliau kacamata, saya tidak. Beliau sorbannya dililitkan, saya tidak. Beliau pakai jubah, saya pakai sarung. Beliau putih semua, saya hitam. Tapi apakah dengan perbedaan ini lalu saya memusuhi Buya Yahya? Kan tidak. Masalah jubah dengan sarung, apa bisa saya katakan Nabi pakai jubah, siapa yang pakai sarung bid'ah? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Kalau kelahi antara yang jubah dengan yang sarung, yang ketawa ya nggak pakai apa-apa. Oleh sebab itu ada perkara-perkara yang memang kita sepakati, tapi yang tidak. Jadi sahabat Nabi itu juga bermazhab-mazhab. Datang sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ummul mukminin, ya, apakah Allah Ta'ala waktu Isra Mi'raj melihat, apakah Nabi melihat Allah? Waktu Nabi Isra Mi'raj itu Nabi melihat Allah atau tidak? Kata Aisyah, Nabi tidak melihat Allah. Sahabat pergi kepada Abdullah bin Abbas, apakah Nabi waktu Isra Mi'raj melihat Allah? Kata Abdullah bin Abbas, na'am, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, dia melihat Allah. Terlepas dari takwilnya, apakah melihat dengan matanya
atau melihat dengan mata hatinya. Tapi yang jelas dalam masalah ru'yatullah, melihat Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, maka sahabat terbagi dua. Satu mengatakan melihat, satu mengatakan tidak melihat. Jadi kalau ada orang mengatakan ikhtilaf ini muncul belakangan saja, kalangan salaf tak ada ikhtilaf. Ikhtilaf antara Aisyah dengan Abdullah bin Abbas dalam masalah melihat Allah pada Isra dan Mi'raj. Ada perempuan rambutnya panjang dikepang. Tahu kepang? Panjang. Lalu ketika dia mandi, apakah dibuka atau disiram saja pakai air? Bertanya, mandi wajib, mandi besar. Bertanya mereka kepada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, ya, apakah dibuka atau tidak? Kata Abu Musa al-Ash'ari, kalau dia ribet, payah, susah, dia siram saja. Kata Abu Musa al-Ash'ari, buka. Karena tidak cukup disiram, buka semua. Lalu mereka datang kepada Aisyah, Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Aisyah, apakah dibuka atau dibiarkan saja? Kata Aisyah, kalau kebetulan dia memang bersih, maka disiram saja cukup tanpa harus dibuka. Tapi kata Abu Musa al-Ash'ari, mesti dibuka. Mengapa gak digundulnya aja sekalian? Artinya apa? Berbeda pendapat itu biasa dalam beberapa masalah. Sahabat Nabi berbeda pendapat. Kata Nabi, nanti kalian sholat asarnya di Bani Quraizah. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Nanti kalian sholat asarnya di Bani Quraizah, nama suatu kampung. Ketika sahabat dalam perjalanan belum sampai ke Bani Quraizah, sudah masuk waktu. Di mana nih? Ikhtilaf antara sahabat. Sebagian mengatakan waktu sudah masuk, kita sholat di jalan, jangan nunggu Bani Quraizah. Kata sahabat yang lain, tidak, karena Nabi berpesan kita mesti sholat di Bani Quraizah. Ikhtilaf. Kenapa mereka ikhtilaf? Karena nggak bisa nelpon Nabi. Coba kalau itu waktu itu ada WhatsApp, pasti dia tanya, Nabi, kami sholat di jalan apa Bani Quraizah? Artinya apa? Ketika Nabi tidak ada, orang berijtihad, maka orang yang berijtihad rambut sama hitam, isinya macam-macam. Yang satu mengatakan kita sholat di sini, waktu sudah masuk. Yang satu mengatakan tidak, kita sholatnya nanti di Bani Quraizah. Sebagian sahabat sholat di jalan karena sudah masuk waktu. Sebagian sahabat sholat di Bani Quraizah karena Nabi berpesan sholat asar di Bani Quraizah. Selesai urusan, mereka pulang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kami tadi ikhtilaf di jalan tentang masalah sholat, apakah masuk waktu langsung sholat atau di Bani Quraizah. Kata Nabi, dua-duanya melaksanakan sunnah. Yang sholat di jalan karena masuk waktu, maka dia melaksanakan sunnah Nabi, amalan Nabi, sholat masuk waktu. Yang melaksanakan sunnah di Bani Quraizah sesuai dengan pesan Nabi, karena dia sudah masuk waktu dan di Bani Quraizah melaksanakan. Jadi sebenarnya makna hadis Nabi, janganlah kamu sholat asar kecuali di Bani Quraizah, itu tujuannya apa? Maksudnya cepat-cepat bersegera perjalanan supaya ketika masuk waktu asar kalian sudah di Bani Quraizah. Hanya saja yang satu memahaminya secara tekstualis, yang satu memahaminya secara kontekstualis. Insya Allah ungkapan saya ini sederhana, paham. Yang tak paham, minum. Karena memang kalau kurang cairan, payah. Enggak, bercanda. Macam hebat aja Ustaz ini. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi antara orang yang berbeda pendapat, ya enggak apa-apa. Saya minum teh manis, Buya Yahya minum kopi, misal. Apakah saya mesti paksa? Iya, harus ikut macam saya. Kan tidak. Beliau minum kopi, saya minum teh. Ya sama-sama halal. Tapi ada saatnya kita tidak boleh berbeda. Teman kita minum tua, kita minum teh. Gimana bro? Gak apa-apa. Yang penting kau minum minuman, aku minuman itu. Ini gak bisa. Dalam hal ini kita harus larang dia, karena minum tua itu mungkar. Selama perbuatan itu halal, maka tidak apa kita ikhtilaf. Tapi dalam masalah hak dan batil, maka dalam hal ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada kemungkaran. Ustaz, dengan NU berteman? Iya. Dengan Muhammadiyah berkawan? Iya.
Dengan Perti juga banyak kawan. Betul. Dengan Persis juga. Iya. Dengan Al-Irsyad juga. Iya. Kenapa? Karena ini masih Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa Ustaz tidak berteman dengan Syiah? Karena ini sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ada masanya kita bersama dan ada masanya kita berbeda pendapat. Nah, ini tentang masalah bermazhab di tengah umat. Saya nggak mau pakai mazhab itu. Saya langsung saja ke Quran dan Sunnah. Ar-ruju' ila Quran dan Sunnah. Mari kita kembali ke Quran dan Sunnah. Mana-mana bawa Quran. Mari kita kembali ke Quran dan Sunnah. Coba terjemahkan ayat ini. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Coba terjemahkan ayat. Sebentar ya Ustaz, saya buka dulu. Apa yang kamu buka? Terjemah Depak. Yang nerjemah Quran Depak itu siapa? Ulama. Jadi kalau begitu apa maknanya? Kembali ke Quran melalui terjemah Depak. Melalui ulama. Apa bedanya dengan saya? Kembali ke Quran dan Sunnah melalui pemahaman Imam Syafi'i, melalui pemahaman Imam Hanafi, melalui pemahaman Imam Hambali, melalui pemahaman Imam Maliki. Kenapa begitu? Kok cuma 4 saja Pak Ustadz? Imam lain kan banyak. Banyak Ustadz lain. Banyak Ustadz. Tapi kenapa Bapak Ibu kenalnya cuma sama Buya Yahya? Karena beliau yang ada Al-Bahjah TV. Kenapa jamaah Azikro kenal sama Ustadz Somad dari mana? Saya tahunya Ustadz karena dengar radio Al-Bahjah di Bogor. Bayangkan itu. Allahu Akbar. Saya di Pekanbaru, Riau. Tidak ada radio, tidak ada TV. Mereka tahu saya kenapa? Karena ceramah saya diputar di radio Al-Bahjah. Begitulah para ulama itu. Karena Lais Afqah min Malik. Ada ulama di Makkah, di Mesir, namanya Imam Lais ibnu Sa'ad, dan dia lebih faqih daripada Imam Malik bin Anas. Tapi orang tak kenal dia. Kenapa? Setelah dia meninggal, muridnya tidak muncul ke permukaan, tidak ada yang menulis, akhirnya karya-karyanya hilang. Makanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh menuliskan biografi ulama-ulama mazhab banyak sekali. Coba lihat Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tapi yang masyhur di antara mereka, yang paling tua, Imam Abu Hanifah dikenal dengan Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Nomor 2, Malik bin Anas dikenal dengan Imam Maliki, meninggal tahun 179. Nomor 3, Muhammad bin Idris dikenal dengan masyhur Imam Syafi'i, meninggal tahun 204. Nomor 4, Imam Ahmad bin Hanbal dikenal dengan Imam Hambali, meninggal di Baghdad tahun 241. Adapun yang lain banyak ulama besar tapi tak masyhur, maka kita kenal ulama Ahlussunnah wal Jamaah 4 mazhab. Buya Yahya di Yaman, mereka mazhab Syafi'i. Ustadz Somad di Maroko, mazhab Maliki. Apa bedanya? Buya Yahya di Yaman, mereka sholat, bismillahnya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Somad di Maroko nggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kenapa Ustadz Somad nggak pernah bawa mazhab Maliki itu ke Batam? Kenapa nggak pernah bawa mazhab Maliki itu ke Pekanbaru? Guru-guru kami kalau sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekalipun gak pernah saya bawa ini ke masjid dekat rumah saya. Andai saya sholat subuh dekat rumah saya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai sholat, jamaah berbisik, nampaknya Ustadz Somad sudah menyimpang dari jalan kebenaran. Bukan berarti mazhab Maliki itu salah. Itu mazhab guru-guru kami di Maghribi. Tapi kenapa Ustaz tidak bawa? Karena mayoritas Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Moro Filipina, Patani Thailand Selatan, itu semua dalam fikih bermazhab Syafi'i. Maka saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Dan guru-guru kami juga dulu
ketika mereka datang ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, kami undang sholat tarawih, mereka pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai sholat tarawih kami tanya, Syekh, namanya Syekh Muhammad Ar-Ruki. Ar-Ruki, beliau penasehat Raja Sultan, dosen di Darul Hadis. Syekh, ya, kenapa Syekh pakai baca Bismillah? Itu kan mazhab Syafi'i. Saya tahu kalian semua di KBRI itu bermazhab Syafi'i, maka saya tidak ingin menimbulkan fitnah. Jadi kita ini mengalahkan ego kita demi untuk ta'liful qulub, untuk menyatukan hati. Tapi orang sekarang kan tidak, malah sengaja pulang untuk menunjukkan. Sudah tahu di kampung itu semua orang Bismillah jahar. Nih lihat nih, beda kan? Kita ini mau menunjukkan kita tampil beda, atau mau menyatukan hati yang sudah berkeping hancur berkecai ini? Oleh sebab itu maka kita satukan balik. Alhamdulillah, hati kita menyatu pagi menjelang siang ini bersama Majlis Al-Bahjah bersama Buya Yahya. Alhamdulillah, saya senang berada bersama beliau. Beliau banyak mendapatkan sanad-sanad hadis, sanad-sanad mazhab Syafi'i, karena Yaman tempatnya sanad-sanad keilmuan. Duduk bersama beliau dan beliau mengamalkan sunnah-sunnah sampai yang sekecil-kecilnya, sampai pakai sorban sunnah beliau pakai. Ustaz, kenapa tidak pakai sorban? Tak tahan saya. Pakai peci kadang saya buka. Beliau pakai cincin di kelingking dan matanya diletakkan ke dalam. Itu perbuatan Nabi SAW. Diletakkan di kelingking, matanya diletakkan ke dalam. Sampai sedetail itu sunnah beliau laksanakan. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa itu dia tak ikut sunnah? Ente pernah pakai cincin kelingking matanya ke dalam? Itu sunnah. Ustaz, kenapa tak pakai kelingking? Kelingking saya kurus, kecil. Kalau saya pakai di kelingking, lepas. Allahu Akbar, kurus lepas. Dia kalau lepas ke sana, kalau ke mulut jamaah. Allahu Akbar. Mengikuti sunnah sampai sedetail-detailnya. Beliau dipanggil dengan Buya. Buya itu ayah kami, pelindung kami. Abuya, Buya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Abuya Yahya. Beliau adalah, kalau kami sedang susah hati, kami datang mengadu kepada beliau. Bertemu dengan beliau tadi pagi, Masya Allah, melihat wajahnya tenang. Belum sarapan, dah tenang. Duduk dengan beliau berlama-lama. Saya ambil tangan beliau, saya letakkan ke dada saya, ke jantung saya, doakan saya Buya. Saya merasakan ketenangan, rasa transfer full nih sekarang. Doakan saya Buya, Masya Allah. Kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tidak bersama dengan Allah, bersamalah engkau dengan orang yang hatinya bersama dengan Allah, sehingga engkau terconnecting dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya aja yang laki-laki jatuh cinta pada beliau. Kelanjutannya baca sendiri. Ada yang dimuliakan Allah. Apa yang Ustaz harapkan satu majlis dengan Buya Yahya? Dicari Allah nanti di akhirat. Ainal muta'abbuna bi jalali. Mana yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku akan naungi mereka di padang mahsyar karena berkasih sayang karena aku. Kami berkasih sayang bukan karena partai. Saya tak tahu partai Buya apa sampai sekarang. Kami berkasih sayang bukan karena kami ingin mencaleg. Kami berkasih sayang bukan karena harta benda materi. Kami berkasih sayang karena yang tak laku, karena hujan tak lekang, karena panas. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa kami ada perbedaan-perbedaan sedikit, maka kami berlapang dada menerima perbedaan. Jangankan nama, panggilannya aja beda. Dia panggil apa? Buya. Buya itu selevel siapa? Buya Yahya, Buya Sayyid Ahmad Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki, Buya Hamka. Lalu saya Ustadz Somad. Ustadz Somad itu selevel siapa? Ustadz Somad, Ustadz Felix Siau, Ustadz Nababan, ya selevel mu'allaf lah. Tapi beliau bisa duduk bersama dengan kami, luar biasa. Di salah satu majelis, ketika saya mau cium tangannya, dia tarik.
Saya pegang kuat. Beliau mau mencium tangan saya. Akhirnya hampir belaga. Begitulah tawaduk rendah hati benar. Allahu Akbar. Ketik andailah begini para ulama-ulama kita, ya Allah, tenangnya hati, indahnya kebersamaan. Masya Allah. Apa jawab anak-anak muda zaman now? So sweet Pak Ustaz. Berlapang dada menerima perbedaan. Apakah ulama-ulama mazhab itu berkelahi? Tidak. Datang Imam Lais bin Sa'ad dari Mesir. Ketika itu ada debat antara Imam Hanafi dengan Imam Maliki. Selesai debat, Imam Lais datang menemui Imam Maliki. Imam Malik, ya, kenapa tadi aku lihat keningmu berkeringat ketika berdebat? Apa kata Imam Malik? Belum pernah aku melihat orang yang cerdas secerdas Hanafi. Cepat betul dia menemukan argumen. Karena Hanafi ahli wahyi, rasionalis. Datang Imam Lais menemui Imam Hanafi. Hanafi, ya, kenapa kau tadi kelihatan begitu gugup berhadapan dengan Malik? Apa kata Hanafi? Belum pernah aku melihat hafalan hadis yang begitu kuat dari Imam Malik. Makin saling menguatkan, saling memuji. Begitu ulama salaf. Akhlak salaf itu begitu. Tapi orang sekarang, gimana sih anda? Ada apa? Apa itu? Somat kok didengar. Masya Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adikku sekalian, maka bermazhab bukan berarti meninggalkan Quran dan Sunnah, tapi mengamalkan ayat Allah. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, saya ini enggak tahu. Makanya setiap ada pertanyaan, ini bukan jawaban saya. Saya baca buku, saya dengar dari guru saya dari guru-gurunya, gurunya dari guru-gurunya, sampai kepada siapa? Sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dapat dari mana? Dari gurunya, sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad tak ada apa-apa. Makna ucapan Ustaz Somadnya apa? Kalau ada yang tidak sesuai, jangan caci maki saya. Bulilah kitab-kitab yang besar itu. Ini yang diajak saya. Akhirnya ngamuk FPI. Allah Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau ikut Imam Syafi'i. Saya mau langsungnya ke Quran Sunnah saja. Imam Syafi'i kalau baca buku, dia baca sebelah kanan, yang kiri dia tutup. Kenapa dia tutup? Karena kalau dia lihat, dia hafal juga. Kita kiri kanan tak ingat. Imam Syafi'i kalau pergi dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid, telinga dia tutup, dia sumbat. Kenapa dia tutup? Karena kalau dia buka, semua omongan orang di jalan itu dia ingat dan dia hafal. Dia tidak ingin mengacaukan kepalanya. Kita bolak-balik dengan pengajian yang kita ingat, Assalamualaikum sama wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ngaku sama dengan Syafi'i. Aku sama dengan Syafi'i. Syafi'i yang mana? Dengan Kiai Syafi'i Hazami aja belum tentu sama, apalagi dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita ini nggak ada apa-apanya. Butiran-butiran debu yang berterbangan di tengah samudra yang luas, tak bermakna. Ketika kita merasa rendah, merasa nggak punya apa-apa, disitulah baru kita berkata, kalau gitu aku ikut imam sajalah. Imam siapa? Imam Syafi'i. Jangan ikut Imam Hanafi, jangan ikut Imam Hambali, jangan ikut Tajuddin Sabuki, jangan ikut Nawawi, jangan ikut Romli, jangan ikut siapa? Jadi kamu ikut siapa? Ikut saya. Saat engkau berkata keluarkan ini, itu yang dikatakan oleh Sayyid Hasan As-Saggaf. Banyak orang sekarang ikhrajul ummah min ittiba'il a'immah ila ittiba'i nafsihi huwa. Mengeluarkan orang dari mengikut para imam, jangan ikut imam, jangan ikut imam. Tapi sesungguhnya dia sedang mengajak umat untuk mengikuti dirinya sendiri. Nama kamu siapa? Nama saya Raden. Terus saya langsung aja ke Quran Sunnah Pak Ustaz. Berarti kau sedang membuat mazhab kelima. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Raden. Mohon maaf Pak Raden. Dia sudah meninggal Pak Ustaz. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Maka kita ikut dia.
Siapa nama dia? Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Abdurrahman, hamba Allah. Jalal, mulia. Jalaluddin, kemuliaan agama. Gelar dia Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti nama kampung biasa. Tapi di namanya ditulis Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Bermazhab Syafi'i. Meninggal tahun 911. Tafsirnya dua. Satu tafsirnya kecil, dia tulis bersama Jalaluddin Al-Mahalli. Nama tafsirnya Jalalain. Diplesetkan orang jalan lain. Ini orang lain kualat bengkak mulut baru tahu. Jalalain, dua jalal. Ada satu lagi tafsir dia tebal. Apa dia? Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Pakai ta. Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Kitab tafsir besar. Tafsir bil Ma'thur dari hadis Nabi, dari fatwa sahabat, dari hadis maqtu', hadis marfu', hadis mauquf, itu ada dalam Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Kitab ulumul hadisnya, Masya Allah, disyarahnya. Ini kitab ditulis Imam Nawawi, tapi kitab ini jelimet, seribet, susah, payah. Maka disyarah, dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Disusunnya hadis terbesar, Al-Jami' Al-Kabir. Al-Jami' karena mencakup semua aspek. Al-Kabir, kitab hadis paling besar. Tapi tetap di ujung namanya Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Bagaimana bahasa Arabnya? Tak diragukan lagi. Bagaimana hafalan hadisnya? Hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. Lau wajadtu aktsara min zalika la hafiztuha. Seandainya aku dapat lebih daripada itu, aku akan hafal juga. Sekarang ada orang hafal hadis 2. Itu pun baca matan hilang sana, baca sana hilang matan. Itu pun kalau laptop hidup. Pas PLN mati hilang hadis. Tiba-tiba mengaku aku selevel dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Suyuti. Kira-kira apa kalimat yang pas untuk orang ini? Anda waras? Maka kita tetap bermazhab. Apakah Ustadz fanatik mazhab? Tidak. Tapi saya selalu menganjurkan jangan pindah-pindah mazhab. Tetap rukhos, ngambil enak-enaknya aja. Pada bersentuhan laki-laki perempuan gak mahram, sholat dia Allahu Akbar. Loh, ente gak wudhu? Gak batal Pak Ustaz. Bersahwat baru batal. Gak bersahwat gak apa-apa. Itu kan maaf cakap aula masumun nisa, menyentuh itu maaf kalau jimat baru batal. Kalau sekedar sentuhan nggak batal Pak Ustaz. Begitu menurut mazhab Hanafi. Jadi ente pilih Hanafi ya. Pas hari raya kurban ente nggak kurban? Enggak Pak Ustaz. Tapi menurut Hanafi kurban wajib. Sunat muakkad menurut Syafi'i. Ini mazhab kutu loncat. Pas giliran wudhu enak di sini. Hanafi lah. Pas giliran ente tadi malam sebelum tidur sholat witir? Enggak. Menurut Hanafi sholat witir kan wajib. Enggak, sunat ya. Sholat witir. Begitu. Menurut mazhab perempuan enggak apa-apa. Sebetulnya harus ada apa? Mana enak itu harus saya. Namanya mazhab tatabbuq rukhas, ngambil enak-enaknya aja. Apakah Mbak Hashim Asy'ari enggak tahu mazhab Hanafi? Tahu. Orang beliau belajar di Masjidil Haram. Menyentuh imam itu ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Tapi kenapa dia katakan bermazhab Syafi'i? Karena beliau ingin menjaga umat ini supaya jangan main-main mazhab. Dia katakan bermazhab. Saya guru-guru kami bermazhab Maliki. Tapi ketika saya pulang ke negeri ini, Maliki cukup sebagai pengetahuan saya saja. Saya tidak ingin mengajak umat memain-mainkan mazhab. Maka yang sudah memasukkan anaknya ke pondok pesantren, Lirboyo, Munawir Krapya, Gontor, Tebu Irang, konsen pada mazhab Syafi'i, maka kita istiqomah. Karena kalau tidak, ini na'udzubillah. Dulu orang cuma tahu 4 imam. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sekarang orang tahu Imam S. Arifin, Imam Samudra.
macam-macam imam datang menyerang kepala anak-anak kita. Maka kalau tidak kita selamatkan, masih ada ulama yang istiqomah datang dari Cirebon, datang kemari pengajian, maka ramai Masya Allah sampai ke bawah-bawah pokok kayu, sampai semuanya. Mudah-mudahan baik yang kena panas maupun yang di bawah tenda semuanya masuk surga insyaAllah. InsyaAllah kabeh mlebu nang surga. Bermazhab di tengah umat. Apakah dengan bermazhab ini menyebabkan kita kelahi? Tidak. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun. Saya tahu kawan-kawan saya orang Muhammadiyah tidak pakai mazhab Syafi'i full, tapi mereka pakai majelis tarjih. Saya tinggal ikut jadi makmum saja. 2 tahun ceramah di Masjid Muhammadiyah, nggak pernah mau saya jadi imam. Gimana caranya? Terlambat datang. Masa terlambat terus Pak Ustaz? Ya nggak mungkin lah Ustaz. Oh, segeralah ke masjid, segera datang. Ustaz mana? Bentar lagi datang. Maka saya tetap datang. Pasti persilakan. Silakan maju jadi imam Pak Ustaz. Pak keluar. Banyak cara. Untuk apa? Kalahkan keegoan kita. Udah tahu di situ orang Muhammadiyah. Oh, kau petantang-petantek. Tapi saya enggak juga, ada kawan saya takutnya salah. Salah kan biasa jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Takutnya salah. Teman saya ada yang mau jadi imam. Maju dia. Pas rakaat pertama karena Muhammadiyah enggak pakai bismillah, dia langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Pas rakaat kedua lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Makin bingung jamaah. Ustaz, ya, kalau bismillahnya jahar apa Ustaz? Itu mazhab Syafi'i. Kalau sir Ustaz, itu Hanafi dan Hambali. Kalau nggak pakai bismillah Ustaz, itu Maliki. Kalau rakaat pertama sir, rakaat kedua jahar. Nata'awan fi mattafaqna. Mari kita berlapang dada, saling tolong menolong. Masalah yang kita sepakati, ayo kita amalkan. Tapi bahwa kita ada berbeda pendapat, wa nata'azar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Imam Syafi'i sampai meninggal dunia berkunut subuh. Imam Syafi'i sampai meninggal berkunut. Baca kitab Al-Um. Siapa yang lupa kunut, maka sujud sahwi. Itu yang ngomong bukan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i langsung yang lupa sujud sahwi. Tapi tidak ada ulama-ulama besar selevel beliau yang berani mengatakan, Syafi'i, kau berkunut subuh? Iya. Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Tak berani orang. Sekarang orang berani membid'ahkan, mentang-mentang saya tak imam. Ustaz Somad, bid'ah aja. Ustaz tahu dari mana? Ada jamaah, dia screenshot, dia kirimkan ke WA saya. Ustaz sendiri nggak pernah baca? Enggak, saya nggak tahu passwordnya. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling selamat adalah bermazhab, mengikuti imam. Imam turun, sampailah kepada para ulama, sampailah ke Yaman, sampailah ke Buya Yahya, lalu beliau bawa ke Cirebon, lalu disebarkan ke seluruh radio televisi Al-Bahjah, sampailah ke Batam. Beruntung jamaah Batam. Kami yang di Pekanbaru kurang beruntung. Beliau datang sekali-sekali aja. Itu pun berapa kali datang saya nggak ketemu. Rupanya pertemuan kami di Batam. Masya Allah. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Batam mempertemukan kami. Allahu Akbar. Ini nampaknya kebangkitan Islam akan bangkit dari Batam. Memang Batam ini tempat yang strategis. Kenapa? Ke Singapura dia dekat, ke Johor dia dekat, ke Riau dia dekat. Maka disebut Sijori, Singapura, Johor, Riau. Oleh sebab itu dari sini mudah aksesnya, masyarakatnya terbuka, masyarakat egaliter, bermacam-macam ada. Tapi kalau tidak kita kuatkan tiang panjang, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dengan tetap menghormati Hanafi, Hambali dan Maliki, ini tiangnya harus kuat.
Karena kalau tidak kuat, memang ombak di sini kuat. Luar biasa. Ustaz tahu dari mana? Kemarin kami naik speed. Saya itu tidur, saya bilang ini kenapa nggak di aspal di jalan? Kita di speed Ustaz. Oh iya, astagfirullah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bermazhab. Naik mobil AC-nya rusak, dibawa ke tukang AC. Pulang ke rumah, listrik mati, yang kita panggil tukang listrik. Tapi kenapa beragama kita nggak mau tanya ulama? Saya sendiri bisa. Listrik aja panggil tukang listrik, AC saja panggil tukang AC. Agama kau mau preteli sendiri. Coba listrik itu kau pegang, lu tak konslet mati kau itu. Kalau listrik kau salah kau takut, kalau AC kau salah kau takut. Kenapa dalam agama kau tak takut salah? Saya bosan nggak mau saya nanya-nanya ulama itu, saya langsung aja. Saya baca Quran, saya baca hadis, saya baca Quran, saya baca hadis. Emang ente paham? Ya sepaham saya lah. Enggak bisa. Imam Bukhari aja pergi guru. Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah. 256. Nabi meninggal tahun 11. 256 ke 11. Hampir 2 abad setengah. Mana mungkin dia jumpa sama Nabi? Imam Bukhari itu memang nggak ketemu Nabi Pak Ustaz, tapi bisa melalui mimpi. Emang SDSB? Imam Bukhari dari siapa? Dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari gurunya namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari gurunya namanya Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari gurunya namanya Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari gurunya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari gurunya namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang abad kedua, ketiga saja berguru. Konon lagi engkau sekarang 1439 Hijrah. Kau dapatnya dari mana? Langsung dari Nabi Pak Ustaz. Sanad ente mana? Ini saya Google Nabi. Ya nggak bisa. Belajar ke guru-guru kita, minta ijazah sama Buya Yahya, minta sanad kepada mereka. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, maka setanlah gurunya. Jangan heran kalau dia kesetanan mencaci maki. Kenapa? Setan masuk ke kepalanya. Casingnya malaikat, isinya setan. Kadang kita salut dengan anak-anak muda zaman now. Gayanya memang funky. Saya sedang makan di pinggir jalan, ada warung pinggir jalan, saya makan, saya lihat ada anak muda, rambutnya di sini gundul, di atas diikat pakai karet. Dia sedang makan, celananya sobek, dia nengok saya terus. Saya tetap makan, saya lihat lagi, dia lihat lagi. Jadi jangan-jangan LGBT nih. Saya sempat cemas juga. Nah selesai makan, dia datang ke saya. Ustaz Somad ya? Saya selalu nonton Ustaz ceramah. Mantap. Casing metal, isi beriman. Luar biasa. Ini namanya funky syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap belajar. Katanya kalau belajar di internet ilmunya nggak barokah Pak Ustaz. Kalau orangnya ada, Buya Yahya dengan Ustaz Somad ini ada kan? Ada, udah ketemu langsung. Karena ada orang di internet itu memang dia nggak ada, suaranya ada tapi orangnya nggak ada. Yang mana tuh Pak Ustaz itu? Anda adalah suatu kebaikan, maka datanglah kepada Anda sedang melewati simpang jalan Suci Firman, belok ke kiri ada 200 meter lagi. Itu orangnya nggak ada itu, suara aja. Sana pernah ada yang ngirimkan WA ke saya, Anda sudah melewati rumah janda. Pernah dapat kiriman? Pernah? Ada yang mengaku pernah. Itu orangnya nggak ada. Begitu juga dengan Upin-Ipin, itu nggak ada. Saya bolak-balik ke Kuala Lumpur, nggak pernah ketemu. Kalau orangnya ada, jelas, ngaji, itu bisa kita ambil ilmunya. Kalau nggak paham, nanya. Fasalu ahla zikri, tanya tuan guru, in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, maka nanya.
Tadi malam ada yang kritik saya melalui WA. Ustadz Somad nggak layak sebagai ulama begini. Ustadz kan ulama, Ustadz kan sebagai ulama. Saya bilang pakai poin satu, saya bukan ulama. Saya hanyalah seorang ustadz yang ceramah, kebetulan direkam, lalu kemudian difitnah, diusir, viral. Saya pun sebenarnya tak mau jadi ustadz terkenal. Diusir orang, diusir di Hong Kong, diusir di Bali, diusir. Malah sekarang pengen diusir lagi, biar naik ratingnya nih. Alhamdulillah. Jadi saya ustadz, sehari-hari ngajar, kemudian ceramah, direkam orang, bukan ulama. Ulama kita, ulama Buya Yahya salah seorang ulama kita yang diberkahi Allah negeri ini. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu dengan dicabut seperti pokok kayu yang tercabut dari akarnya. Tidak begitu. Lalu bagaimana Allah mencabut? Bimautil ulama, biqabdil ulama, meninggalnya para ulama. Kalau pejabat meninggal, insya Allah belum meninggal udah ada pengganti PAW. Pimpinan perusahaan belum meninggal sudah ada deputinya. Tapi ulama ketika meninggal, Buya Hamka sampai hari ini meninggal belum ada penggantinya. Dalam diri Buya Hamka itu ada 4. Yang pertama ceramahnya berapi-api, yang kedua menulisnya indah luar biasa, yang ketiga organisasinya Muhammadiyah, yang keempat dia pula seorang politikus, partainya Masyumi. Sekarang ada politikus tapi nggak bisa ceramah, ada penceramah tapi nggak bisa politik, ada yang lebih parah, ceramah tak bisa, politik tak bisa. Alhamdulillah. Buya Hamka kalau menulis, Masya Allah, sahabat kami Ustadz Habibur Rahman Al-Shirazi ketika menulis ketika cinta bertasbih, Masya Allah, luar biasa. Saya baru pulang dari Mesir, buka rekening ke bank syariah, sampai di bank penjaganya LC dari Mesir ya, iya, Fakhri katanya. Masya Allah. Fakhri gitu ya saya. Hampir saya ngaku. Begitu para ulama itu hebat luar biasa. Hari ini kita diberikan Allah ulama, maka cintai ulama, jaga mereka, sayangi mereka. Betapa banyak kita masuk surga bukan karena ulama, bukan karena amal kita, tapi karena syafaat pertolongan para ulama ini. Wahai Buya Yahya, kalau engkau nanti masuk surga, tolong kau cari aku, Buya Yahya. Buya Yahya tak akan mau masuk surga, pasti dia cari Ustaz Somad mana? Mana Ustaz Somad? Datang malaikat transit dia saya. Langsung diselamatkan Buya Yahya saya. Selamatkannya. Melebu kata Buya Yahya. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Bermazhab adalah menghormati ulama, ikut pendapatnya, cinta sama dia. Tapi jangan sekedar modal cinta mau masuk surga. Salat subuh jam 8. Tahu kenapa tak salat subuh? Nanti aku dicari Buya Yahya juga nih. Oh, enggak. Tetap istiqomah dalam beramal. Ngaji, amalkan. Hormati sahabat yang berbeda pendapat. Tetap kita didik anak-anak kita. Bagi yang mau cari menantu, mau cari mertua, ingat jurus yang 5 tadi. Dan alhamdulillah kelima-lima itu ada pada diri saya. Maksudnya apa? Ustadz yang ambil sunnah wal jamaah. Bukan saya mau melamar jadi menantu. Banyak yang husnuzon. Allahu Akbar. Akhirnya lolos juga saya dari ujian bisa ceramah di depan beliau. Tapi dari tadi saya menengok ke sana aja. Padahal biasa saya kalau ceramah ibu-ibu, tapi hari ini tak ada yang tadi saya mulai jam 10, sekarang jam 11 kurang 10. Pas 50 menit saya ceramah. Inilah ceramah yang rasanya lama. Padahal biasa ceramah ngalir. Hari ini luar biasa. Begitu rupanya haibah, wibawa. Betullah kata riwayat ketika Imam Syafi'i datang ke Gubernur Madinah. Hai Gubernur Madinah,
antarkan aku ke rumah Imam Maliki. Apa kata gubernur Madinah? Andai kau suruh aku mencabut bukit Uhud, lebih ringan daripada untuk menjumpai Malik. Karena wibawa Imam Malik yang luar biasa. Bergetar tangan orang ingin berjumpa dengan Imam Malik. Takut, segan, sungkan, tak enak hati. Itu saya rasakan sekarang. Sekali-sekali tengok ke bawah, mana tahu dah keluar cairannya. Ada hibah, ada wibawa, ada kemuliaan, ada karamah. Ada orang-orang yang ketika kita lihat wajahnya tenang hati dia. Ada orang-orang yang ketika kita salam dengan dia ingat kita kepada Allah. Kenapa? Hatinya tenang, menyimpan energi, ada karisma, maka menyebar itu kontak al-arwah junudum mujannadah. Roh melihat itu menyatu, roh itu ittafaq, menyatu. Tapi ada kalanya iftaraq, berpecah, sakit hati dan lain sebagainya. Tapi kali ini hati kita menyatu, jangan sampai dirusak oleh yang lain, insyaallah. Amin. Kaca retak bisa direkat, galah patah bisa disambung, hati sakit kemana obat akan dicari. Masya Allah. Saya sendiri muji, kalau tidak siapa lagi? Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka agaknya inilah yang dapat saya sampaikan. Intinya mari bermazhab, istiqomah bermazhab, pelajari kitab-kitab mazhab, terus datang ngaji. Gak bisa datang, tinggal hidupkan saja TV Al-Bahjah, radio Al-Bahjah, channel Al-Bahjah, beli paket 2 giga. Ya, orang dulu masuk surga itu amalnya pergi ke Yaman, pergi ke Baghdad, pergi ke Kufah, pergi ke Naisabur, pergi ke Mesir. Dulu begitu mereka. Kita tak ada pergi kemana-mana. Kok ada datang kemarin pengajian buaya? Enggak. Terus aku streaming aja. Insya Allah setiap streamingnya mendapatkan pahala, insya Allah. Yang datang kemari setiap langkah kakinya dapat pahala. Saya nggak jalan kaki, Pak Ustaz, naik motor setiap tetes bensinnya pahala. Kami naik mobil pakai solar, Pak Ustaz, setiap tetes solarnya dapat pahala. Saya nggak pakai solar, numpang kawan, Pak Ustaz, numpangannya pun dapat pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setelah dapat, share, bagikan ke teman-teman, share. Alhamdulillah ceramah Bu Yahya tadi sudah saya share, Pak Ustaz. Udah kau dengar? Belum? Dengar dulu baru di-share. Enggak, Pak Ustaz, saya mau dapat royaltinya aja. Oh, enggak bisa begitu. Kita harus amalkan. Itulah yang dapat saya sampaikan, yang baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif al-faqir Abdul Somad. Mohon maaf bil khusus kepada Bu Yahya, kepada Ketua Majelis Ulama Batam, kepada para habaib Habibuna, Sayyiduna wa Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.